Karena memang kan levelnya beda. Nah, yang jadi patokan nanti ketika riset kegiatan itu kualitasnya. Ya, ini adalah program kerjasama antara pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia. Yang menjadi sektor program ini di Indonesia, kami di bawah koordinasi ke Badan Perencanaan Nasional atau Bappenas. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari seluruh rangkaian dan proses-proses yang kemudian kami lakukan di tingkat kabupaten dan provinsi itu di bawah koordinasi Bappenas. Nah, atau sekarang sudah ada kantor Komjen Australia di Makassar. Nah, sekarang hanya ada 2 kantor Komjen Australia di Indonesia, satu di Jakarta dan satu di Makassar. Maros sebagai kabupaten inklusif. Nah, salah satu yang diusulkan oleh Bapelitbangda adalah memfasilitasi atau memberikan dukungan untuk kegiatan fasilitasi pendataan yang kebutuhannya akan digunakan untuk penyusunan dokumen registrasi maupun RPJMD Bupati atau pemerintah daerah tahun 2025 sampai tahun 2029. Mengingat bahwa Maros ini di tahun depan pasca pemilihan kepala daerah itu akan diminta untuk menyusun RPJMD periode selanjutnya, sehingga kegiatan ini menurut kami penting. Kenapa penting? Karena disinilah Bapak Ibu sekalian, kami ingin melihat proses diskusinya dan sejauh mana perspektif OPD di Maros memandang isu inklusi dan isu masyarakat adat perempuan, disabilitas dan anak ini dimasukkan ke dalam dokumen registrasi Bapak Ibu sekalian dan dokumen RPJMD pemerintah daerah. Nah, secara prinsipil kami hanya ingin menyampaikan bahwa Indonesia saat ini itu sedang mencita-citakan 17 SDGs, Sustainable Development Goals, yang kemudian di level Bappenas itu kami diberikan 5 SDGs untuk dikawal. Maksudnya 5 SDGs ini sebagai prioritas untuk didorong di level daerah sampai ke level desa. Nah, SDGs yang menjadi konsen utama Bappenas yang pertama adalah menghapus kemiskinan. Jadi program ini didesain bagaimana berupaya untuk menghapus kemiskinan. Nah, kenapa kami misalnya mengundang 2 desa, Desa Bontosomba dan Desa Bontomanurung, di lokasi acara ini bersama dengan Bapak Ibu sekalian para pimpinan OPD, karena 2 desa ini dipilih sebagai desa pilot project untuk perencanaan program pembangunan yang inklusif. Nah, kenapa juga kami memilih 2 desa ini? Karena 2 desa ini itu masuk dalam kategori desa tertinggal. Satunya Desa Bontomanurung ini masih berkembang ya? Sudah masuk berkembang. Nah, Desa Bontosomba itu ada satu-satunya desa di Maros atau maaf kalau salah yang masih pada kategori desa tertinggal. Nah, sehingga penting sekali bagi kita semua pimpinan OPD dan para perencana di level OPD untuk melihat desa ini apa yang bisa kita kontribusikan untuk mengangkat desa ini dari tertinggal menjadi berkembang. Jadi menurut saya ini menjadi penting untuk kita diskusikan bersama. Nah, SDGs yang kedua adalah kami juga fokus pada isu kesehatan. Jadi di lokasi-lokasi pilot project kami itu ternyata tantangannya juga masih ditemukan kesulitan dalam mengakses layanan dasar kesehatan. Jadi walaupun misalnya sudah
diupayakan untuk didorong agar bidan desa rutin di sana, tetapi secara efektivitas dan efisiensi untuk memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam aspek kesehatan itu masih menjadi tantangan kita semua. Nah, terus yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, karena program ini isunya tentang inklusivitas, maka pendekatan gender ini menjadi penting untuk dimasukkan menjadi isu prioritas seluruh organisasi perangkat daerah dalam melakukan perencanaan. Apa sih misalnya dampaknya program ketahanan pangan terhadap kesetaraan gender, misalnya begitu. Apa sih dampaknya? Bagaimana sih kita bisa mengukur bahwa program kita itu sudah responsif terhadap gender? Apakah di program kita sudah detail menyampaikan bahwa perempuan sekian yang mendapatkan manfaat atau laki-laki sekian yang mendapatkan manfaat, atau ada justifikasi yang lain sehingga program kita bisa dijustifikasi sebagai program yang berkontribusi pada SDGs kelima. SDGs kelima ini adalah kesetaraan gender. Nah, SDGs yang selanjutnya yang menjadi fokus kami adalah SDGs ke-13. Nah, SDGs ke-13 ini terkait dengan penanganan perubahan iklim. Jadi perubahan iklim menurut kami adalah suatu fenomena yang dialami atau berdampak pada seluruh aspek kehidupan baik itu di kota maupun di desa. Nah, secara dampak tentu masyarakat yang tinggal di desa itu jauh lebih terpapar dampak terhadap perubahan iklim, sehingga kami pada tahun 2024 sampai 2028, karena periode program kami sampai 2028, kami akan membuat sebuah ekosistem lingkungan yang adaptif terhadap perubahan iklim. Tentu nanti kami akan mendorong praktik-praktik pertanian berkelanjutan. Di Bontosomba dan Bontomanurung ini dikenal sebagai desa hulu Kabupaten Maros, sehingga KPH karena kami melihat wilayah-wilayah pengelola masyarakat yang ada di Bontosomba dan Bontomanurung itu beberapa masuk dalam kawasan hutan. Nah, tetapi alhamdulillah beberapa juga lokasi-lokasi masyarakat adat ini sudah diberikan izin untuk mengelola kawasan-kawasan hutan. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian yang punya kepentingan untuk mengintervensi program-program yang bersinggungan langsung dengan kawasan itu sudah punya ruang Australia dan Indonesia untuk gambaran umum perangkat daerah yang akan disampaikan oleh Bapak James David Mangawe, Eshut, selaku perencana ahli pertama Bank Development Kabupaten Maros. Dengan hormat kepada Bapak James, kami persilakan. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Saya sudah diperkenalkan tadi sama koordinator saya. Jadi saya ditugaskan hari ini untuk membawakan materi terkait penyusunan Renstra, khususnya di bab 2 itu terkait gambaran umum perangkat daerah. Cuma sebelum saya masuk ke gambaran umum perangkat daerah, mungkin saya akan jelaskan singkat terkait Renstra. Renstra itu adalah rencana strategis yang kita susun bersamaan dengan RPJMD. Jadi RPJMD adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah yang disusun selama setiap selesai pilkada. Jadi peraturannya setiap paling lambat 6 bulan setelah kepala daerah terpilih, RPJMD juga harus sudah ditetapkan. Dan ketika RPJMD ditetapkan, itu 1 bulan kemudian itu Renstra juga sudah harus ditetapkan. Jadi untuk perkenalan Renstra. Jadi bab 1 itu pendahuluan, kemudian bab 2 gambaran pelayanan perangkat daerah, kemudian bab 3 permasalahan dan isu strategis,
bab 4 itu tujuan dan sasaran, kemudian bab 5 strategi dan arah kebijakan, bab 6 rencana program kegiatan dan pendanaan, kemudian bab 7 kinerja penyelenggaraan perangkat daerah, dan bab 8 penutup. Kenapa saya gambarkan seperti ini? Saya ingin menunjukkan bahwa ketika kita menyusun Renstra itu setiap bab akan berkaitan. Jadi ketika kita menyusun bab 1, bab 2 itu ada hubungannya dengan bab-bab berikutnya. Jadi sama seperti RPJMD yang kami susun dan RPJMD juga saat ini, semua harus berkaitan. Apa yang kondisi yang ada sekarang di perangkat daerah di gambaran umum itu akan menjadi isu strategis dan masalah di bab 3. Bab 3. Kemudian untuk menyelesaikan masalah itu nanti kita di bab 4 dan bab 5. Untuk gambaran umum itu ada 2, tugas dan fungsi struktur organisasi perangkat daerah. Jadi informasi saya, karena kita ada perubahan SOTK yang sekarang dipisah nanti, berarti untuk gambaran umumnya masing-masing. Karena sudah ada SOTK baru. Kemudian jadi dasar hukum pembentukan perangkat daerah itu Perbuk dan Perdanya. Kemudian struktur daerah baru. Kemudian uraian tugas dan fungsi. Jadi ini tolong dilengkapi semua, ada di kertas kerja yang sudah dibagikan sebelumnya. Yang kedua adalah sumber daya perangkat daerah. Sumber daya manusia itu terkait semua kondisi ASN yang ada di perangkat daerah Bapak Ibu. Laki-laki dan perempuan pisahkan. Jadi berapa ASN golongan 2, golongan 3, golongan 4 dan sebagainya pisahkan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian aset dan modal. Ini juga diperlukan untuk nanti kita mengambil kebijakan terkait nanti masuk di materi Kasubi terkait kekuatan Bapak Ibu dalam menyelesaikan persoalan. Jadi sumber daya manusia, aset, modal itu sebenarnya adalah kekuatan perangkat daerah untuk melaksanakan tupoksinya. Kemudian sarana prasarana yang ada di kantor itu di perangkat daerah itu apakah memadai untuk dia menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan prioritas yang sudah diberikan kepadanya. Dan itu makanya tadi saya berikan gambaran sedikit keterkaitan antar bab itu. Mungkin kan banyak yang bertanya, untuk apa kita menyebutkan jumlah pegawai terus aset dalam Renstra, padahal kita mau menyelesaikan prioritas. Nah itu tadi yang saya berikan gambaran bahwa ini adalah kondisi Bapak Ibu di perangkat daerah yang dijadikan nanti kekuatan dan dalam analisis bahwa ini bisa dijadikan modal untuk menyelesaikan. Dia tidak bisa menyelesaikan kinerjanya secara organisasi. Itu ada hubungannya. Kemudian berikutnya, nah ini adalah kertas kerja yang kita perlukan, dilampirkan gambaran strukturnya, kemudian urusan perangkat daerah, kewenangan Bapak Ibu ada di mana, sesuai dengan kondisi perangkat daerah yang baru, kemudian jenis layanan, apakah wajib pelayanan dasar, wajib dan pelayanan dasar, pilihan dan berjenjang. Dari juara. Jadi masing-masing Renstra untuk mengukur kinerja bandingkan antara target dan realisasi. Realisasi dan target. Capaiannya itu adalah kinerjanya. Jadi misalnya untuk dinas kesehatan, kinerjanya salah satu indikator ikunya adalah angka harapan hidup. Nah, untuk melihat kinerjanya, dia harus membandingkan berapa realisasinya selama 5 tahun periode Renstra itu dengan target yang sudah ditetapkan. Apakah dia tidak mencapai target, atau dia melampaui? Pak, kan yang Renstra 2021 sampai 2002 kemarin itu perbandingan data itu kan dari 2019, 2020, 2021. Bukan. Yang ditabel nanti. Data 2021 sampai 2026. Iya. Itu kan sudah ada realisasinya.
Oh, serius. Jadi yang digunakan data 2021 sampai 2026 itu kan dia kinerja Renstra 2021. Kalau 2019 itu bukan Renstra 2021-2026, itu 2016-2021. Jadi bandingkan, jadi target IKU 2021 sampai 2026 berapa? Realisasi IKU 2021 sampai 2026 berapa? Jadi sekarang kan masih sampai 2023. Berarti yang dimasukkan 2023, kecuali sudah keluar data 2024, masuk data 2024. Jadi bandingkan antara realisasinya dengan targetnya. Renstra 2021-2026 bukan Renstra 2016-2021. Jadi kalau data 2019 itu masuk di Renstra 2016-2021. Yang kita mau lihat kinerjanya Renstra yang sekarang, bukan Renstra yang lama. Yang untuk gambaran umum. Gambaran umum. Ada lagi? Rumah sakit sistematikanya hampir sama, cuma dia karena dia Renstranya belum, sistematika hampir sama, cuma babnya dia lebih sedikit daripada Renstra perangkat daerah. Jadi Bapak Ibu dari puskesmas dan rumah sakit nanti berdasarkan Renstra dari dinas kesehatan, karena dia berada di bawah dinas kesehatan, tapi sama. Jadi Ibu nanti juga di puskesmas menjelaskan seperti itu. Puskesmas, rumah sakit juga seperti itu. Ya. Saya kira lagi, bagaimana ya, di situ kan mereka sekarang untuk BOK-nya mereka sudah kelas kita kan untuk laporan saja. Apakah Renstra itu hanya menggambarkan duitnya saja, apakah bisa juga BOK-nya langsung? Dia Di Permendagri 79 2018 itu Renstra belum. Ya. Jadi dia sebenarnya dia kan seandainya tidak ada belum, dia tidak perlu disusun Renstra. Tapi karena ada belum, dia harus susun Renstra. Walaupun pelaporannya sekarang mereka mengelola keuangan sendiri, tapi kan untuk melaksanakan kegiatan puskesmas tetap dia harus mengacu ke prioritas yang sudah disiapkan. Prioritas itu kan turun dari kabupaten ke dinas. Jadi dinas nanti yang menjalankan dari prioritas yang diberikan ke dia ke unit-unit kecil di bawahnya. Makanya tadi ada itu unit coba sebutnya. Namanya Renstra Blood itu karena dia badan daerah. Jadi dia harus menyusun kegiatan sendiri karena dia berbentuk badan daerah. Harusnya memang dia sebenarnya Renstra puskesmas. Jadi dia bukan hanya yang digambarkan itu bukan hanya belumnya saja, tapi secara utuh keseluruhan. Kenapa dinamakan Renstra Blood? Karena dia memiliki otonomi sendiri terkait pengelolaan dana. Begitu, makanya dinamakan Renstra Blood. Jadi itu kan kalau di Permendagri 79 itu salah satu persyaratan untuk mendapatkan alokasi BOK Blood. Jadi harus ada Renstranya. Mewakili Dinas Perhubungan, dari gambaran umum yang akan diisi teman-teman komisi kertas kerja terkait dengan di poin kedua itu sumber daya manusia kemudian asetnya. Jadi yang menjadi pertanyaan, pengambilan datanya kebetulan kan kemarin kita bergabung, apakah aset itu dipisah kembali ataukah masih menggunakan asetnya PUDPP perhubungan sama dengan sumber daya manusianya, apakah dipisah yang khusus untuk perhubungannya ataukah yang menjadi dasar kertas kerja itu data yang dari dinas PU.
Nah, satu yang menjadi kendala terkait dengan aset hasil koordinasi kami dengan perhubungan, pada saat dia pindah menggabung ke Dinas PUTRPP, ternyata tidak ada mutasi asetnya, tidak ada database aset yang dari Dinas Perhubungan untuk dimutasi ke Dinas PU. Nah, itu terkendala di situ, mungkin teman-teman di perhubungan. Data di bagian aset di keuangan? Data yang kemarin yang terdata di aset PUTRPP itu data terakhir yang ada di 2024 terkait dengan aset mereka yang sebelum menggabung itu, ternyata informasi tidak ada mutasi, tidak ada pencatatan mutasi asetnya dari perhubungan menggabung ke. Tapi bisa dibilangkan mana aset terkait? Iya, untuk 2024 mungkin bisa. Kalau nggak 2024. Khususnya pengadaan 2024 saja. Iya, biasa. Kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tadi di materi sebelumnya, registrasi yang tahun kemarin kan tidak ada dimasukkan gender, sekarang kan ada isu gender. Kebetulan kami di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ada literasi di sana, ada inklusi sosial juga ada. Ini kira-kira ini yang gender yang mana, tabel apa yang dikasih nanti, GBS apa yang bagaimana? Karena kami punya di sana gender itu ada pengunjung perpustakaan, mulai dari ada perpustakaan ibu dan anak, di situ ada laki-laki dan perempuan yang di perpustakaan daerah, dan di ada juga perpustakaan dari desa. Apakah saya ambil semua itu cakupan dari kecamatan? Jadi saya masukkan semua itu wanita dan perempuannya. Karena kami kemarin bikin GPS itu memang kami cakupan semua itu. Jadi ini saya jelaskan dulu. Untuk bab 2 itu menggambarkan kondisi perangkat daerah. Kita belum masuk ke pelayanan yang diberikan. Kita masih menggambarkan kondisi perangkat daerah kita, berapa pegawai kita, berapa aset kita, bagaimana kondisi sarana prasarana. Tapi di bab 2 sudah bisa kita gambarkan yang tadi dijelaskan Pak Sultan bahwa kita sudah dalam yang gender, karena kita sudah menggambarkan bahwa ASN kita, SDM kita itu sudah laki-laki, sudah tua, pendidikan laki-laki sekian. Nanti ketika yang Ibu bilang tadi berapa pengunjung, berapa dari masing-masing perpustakaan, itu nanti di bab berikutnya. Ada lagi? Baik, berikan aplaus untuk Pak James. Terima kasih penyampaiannya Pak James. Selanjutnya mungkin saya langsung saja berikan kesempatan kepada materi selanjutnya untuk menyampaikan materi analisis capaian kinerja masa lalu yang akan dibawakan oleh Ibu Nur Ainun SSCMN, Perencanaan Muda Kepribadian dan Upaya Malas. Waktu dan tempat teman-teman dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Tonto Manurung, Pak Kepala Desa Tonto Somba, hasil tempat ini. Terima kasih Pak. Yang sama-sama kami hormati teman-teman perwakilan perangkat daerah, perwakilan dari rumah sakit, dan perwakilan dari beberapa perwakilan dari puskesmas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Melanjutkan materi yang pertama tadi terkait gambaran umum perangkat daerah. Di bab yang sama, di bab 2 kita akan masuk ke dalam analisis kinerja pelayanan masa lalu. Kenapa itu penting? Setelah mengidentifikasi sumber daya yang ada dalam perangkat daerah,
hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kinerja masa lalu, perangkat daerah, bagaimana capaiannya, itu penting sama pentingnya dengan sumber daya yang ada tadi di materi pertama untuk mengambil, untuk merumuskan masalah, untuk merumuskan strategi serta arah kebijakan selanjutnya. Pelayanan masa lalu, apa itu kinerja pelayanan? Kinerja pelayanan merupakan review capaian kinerja melalui komparasi antara target dan realisasi dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan. Kenapa itu penting? Kenapa itu analisis evaluasi kinerja itu penting? Itu merupakan proses penilaian dan analisis terhadap seberapa efektif dan efisien kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Bagaimana mengukur itu? Bagaimana mengukur tujuan dan sasaran perangkat daerah? Itu kita ukur dengan beberapa indikator yang kita kenal selama ini, yang merupakan yang melekat pada perangkat daerah. Terus ada indikator TPB SDGs yang dari 17 tujuan SDGs itu masing-masing perangkat daerah bertanggung jawab tercapaian indikator TPB dengan urusan sesuai dengan urusan perangkat daerah masing-masing. Pemetaannya sudah kita ketahui bersama, bagaimana evaluasi telah beberapa kali dilakukan. Selanjutnya, bagaimana kinerja pelayanan masa lalu bisa menjadi rujukan untuk perumusan masalah, bisa menjadi rujukan dasar untuk merumuskan isu, adalah kita melakukan analisis kinerja pelayanan. Untuk melakukan analisis kinerja pelayanan ada beberapa hal, ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Metode paling sederhana adalah membandingkan target dengan realisasi capaian tahun tertentu. Itu adalah analisis paling sederhana. Analisis berikutnya adalah analisis SWOT yang mungkin akan dijelaskan sama Pak Sudi sebentar untuk lebih jelasnya. Terus membandingkan capaian kita dengan lingkup yang lebih luas, itu bisa menjadi analisis. Kalau skop kabupaten, kita bisa membandingkan dengan kabupaten tetangga atau provinsi. Ketika kita sudah membandingkan target dengan realisasi, akan memperoleh persentase capaian. Itu yang kadang menjadi keliru ketika realisasi dianggap sebagai capaian. Jadi harus garisbawahi bahwa capaian itu adalah target dibagi dengan realisasi dibagi target dibagi 100%. Itu yang menjadi ukuran tinggi rendahnya kinerja perangkat daerah. Untuk kategori pencapaian kinerja bagaimana di Permendagri 86, untuk kategori sangat tinggi itu di atas 90%, tinggi itu antara 76 sampai 90%, sedang berada pada 66 sampai 75%, rendah antara 50 sampai 65%, dan sangat rendah itu di bawah 50%. Untuk berdasarkan evaluasi PMD kita terakhir, rata-rata pencapaian kinerja kita alhamdulillah pada posisi tinggi dan sangat tinggi. Sebenarnya untuk evaluasi Renstra perangkat daerah pada saat akhir periode Renstra sebenarnya harus juga menyusun evaluasi Renstra. Sebagaimana kami menyusun evaluasi RPJMD, tapi untuk saat ini belum dilakukan. Mungkin untuk Renstra periode berikutnya menjadi kewajiban teman-teman perangkat daerah untuk melakukan evaluasi Renstra pada akhir periode Renstra. Dengan analisis kinerja yang baik kita dapat merumuskan masalah dengan tepat, mengeksekusinya dengan benar, sehingga kinerja kita dapat tercapai dengan efektif, efisien, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Mungkin untuk dari saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan kedua narasumber tadi, saya coba memberikan sedikit pandangan terkait dengan hal-hal yang dipaparkan. Jadi saya dari pihak eksternal ya, dari pihak eksternal memandang program-program dan rencana yang disusun oleh perangkat daerah. Saya membayangkan apakah memungkinkan misalnya dalam OPD ini itu punya program kolaboratif. Jadi tadi juga apakah memungkinkan dikolaborasikan dengan OPD yang lain yang kepentingannya sama dengan program ketahanan pangan. Memastikan program-program yang telah Bapak Ibu rencanakan. Nah, setelah Bapak Ibu ini penting juga kami pelajari karena misalnya ada kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu kami bisa berkontribusi untuk mendukung program-program yang Bapak Ibu telah rencanakan. Jadi harapannya diskusi hari ini adalah diskusi multi stakeholder untuk melihat Maros secara lebih luas gitu. Jadi misalnya apa sih gerakan Maros di wilayah Manawa misalnya, apa sih yang diceritakan Maros mempersatukan seluruh perencana, karena saya dengar tadi dari beberapa pertemuan yang sangat penting karena berkumpul semua ahli perencana di lintas OPD untuk merumuskan program-program pembangunan yang telah tertuang di habis nih, tambah lagi. Nanti kita mau untuk karena kan tadi saya sudah bilang bahwa di desa ini kan masih dalam kategori tertinggal dan dukungan dari para pihak yang kira-kira itu apa ya? Masuk ke Pak ya. Mau ke mana? Masuk ke Pak. Isi kursi kosong mau berangkat. Sebelum materi yang ketiga menyampaikan dan memaparkan materi ini kepada kita semua, saya mengundang dulu yang pertama perwakilan pemerintah desa Botosomba untuk menyampaikan harapan-harapannya kepada kita semua terkait dengan program berkelanjutan di Kabupaten Maros karena dua desa ini. Jadi sebelum bagian baru datang, desa ini sebagai desa industri. Nah, kami juga menghadirkan satu orang dari provinsi, Pak Anto. Jadi Pak Anto ini dari provinsi, khususnya dari KPH Hulu Saraung, di mana kira-kira peluang-peluang kolaborasi yang terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Saya selaku pemerintah desa Botosomba sangat bersyukur karena saya lihat hanya dua kepala desa yang diundang hadir. Memang desa Botosomba itu dalam hal ini di Maros masih tertinggal. Jadi harapan kami di desa Botosomba
bagaimana caranya supaya proyek desa inklusi ditempatkan di Kabupaten Pokok Hulu supaya bisa berjalan dengan lancar, sehingga kami mengharapkan butuh dukungan dari dinas terkait, terutama itu yang di bidang infrastruktur sama dengan kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dan pasukan dari MT dan KMSM yang kami hormati seluruh hadirin pertama itu terkait dengan soal jaringan. Di atas kita masih belum mempunyai jaringan dan terkadang kita terlambat mendapatkan informasi karena tidak adanya jaringan. Yang kedua terkait dengan wisata. Kami di Desa Batu Mangro mempunyai beberapa potensi wisata, namun yang menjadi kendala selama ini kami belum ada peraturan di desa. Jadi saya berharap mungkin saya bisa diberikan petunjuk atau bisa kami dibantu itu bagaimana proses mungkin saya bisa diarahkan bagaimana pengelolaannya. Ya, sebenarnya banyak ini dan kondisi cuma dari batas waktu, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, apalagi pasti semua Bapak Ibu sekalian sini sudah mengenal dua desa ini. Secara geografis semua sangat jauh dari Maros, sehingga sebenarnya keterbatasan yang dihadapi. Sehingga harapannya seluruh pihak bisa ikut berkontribusi untuk di Bontosoma dan Bontosoma ini khusus untuk wilayah-wilayah yang remote area, hampir wilayah-wilayah yang susah dijangkau seperti Sindako, Barat, Bonto, area Bulu. Nah itu semua mungkin salah satu di antara kita ada yang belum pernah berkunjung ke sana. Nah kenapa misalnya baru-baru ini ada juga dari saya sedikit merefleksi, baru-baru ini ada kejadian sahabat kami dari KPH yang berpulang, dan proses mengevakuasinya itu butuh waktu 3 jam. Dia berpulang jam 1 dan sampai ke desa itu jam 5 subuh. Nah itu proses evakuasinya sangat butuh itu yang mengingatkan kita bahwa ternyata pembangunan itu penting untuk mengakses wilayah-wilayah yang terpencil. Lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Tugas kami adalah mengelola kawasan hutan yang ada di wilayah Maros dan Pangkep di 2 kabupaten, Maros dan Pangkep, terkhusus pada kawasan hutan ribu dan hutan produksi. Kalau hutan taman nasional itu bukan wewenang kami, tapi wewenangnya Taman Nasional Balti Gurun Musarawi, jadi itu perbedaannya. Nah di tempat kami, khususnya Desa Bontosoma Bontosoma ini sudah banyak kegiatan sebetulnya yang kita lakukan di sana, bahkan desa-desa lain sering menyerang kenapa sih Pak semua program itu dilalui Bontosoma dan Bontosoma ya. Tapi karena kami melihat bahwa inilah memang seperti yang disampaikan oleh Pak Sultan, desa yang jauh. Di sampingnya itu sudah kaya, usahakan juga aplikasi di semua. Saya kira itu sementara karena waktu nanti berdiri. Jadi kalau ada yang mendiskusikan, oke. Baik, terima kasih Pak Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kegiatan kita hari ini. Tadi mungkin sudah disampaikan sama Pak Dini terkait mengenai masalah pengumpulan data, termasuk juga mungkin masalah bagaimana pengelolaannya. Nah,
tindak lanjut dari itu sekarang kita masuk di sesi analisis SWOT. Ada beberapa yang mungkin belum terlalu tahu apa itu analisis SWOT. Biar banyak kerjanya harus optimis terus. Biar banyak menerima tetap optimis terus. Jadi biar di lantai 3 tetap optimis. Jadi jangan menunggu. Nah, analisis SWOT ini ada beberapa tahapan. Ada kita bagi dua menjadi analisis internal. Apa yang menjadi peluang atau kondisi yang kedua terkait tadi yang disampaikan oleh Bapak dari Bapak, karena kebijakan itu bukan dari internal kantor, tapi dari kebijakan dari pemerintah pusat, tapi terkait urusan kita, urusan pertanian. Nah, ini bisa dimasukkan menjadi data atau informasi. Nah, inilah yang akan dianalisis atau diolah, akhirnya menghasilkan strategi yang nantinya akan dimasukkan ke dalam dokumen berencana kita untuk periode 2025-2029. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel. Jadi kita mau 6 tabel baru sampai sini yang tabel. Tapi kayaknya tabel terakhir ya. Jadi 8 tabel dengan tabel daftar isi daftar keterangan. Oke, sampai di sini untuk analisis eksternal. Ada yang bertanyakan? Enggak, masalahnya begini. Ini saya tugasku sekarang hanya menyampaikan, memberikan penjelasan pada waktu ini. Persoalan Bapak Ibu paham atau tidak itu kembali ke Bapak Ibu. Yang jelasnya selesai ini kita sepakati waktu kapan kita mulai kerja di data dan kapan terakhir kita kumpul untuk memastikan bahwa siapa yang memang kerja di Restrata tahun depan. Jadi tahun depan itu tidak ada lagi istilah konsultasi atau pendampingan terkait analisis SWOT. Yang ada sisa asistensi. Asistensi cocok atau salah, bukan asistensi salah ini tidak pakai ikutan, apa salah pokoknya seperti ini. Jadi sebentar ini bahan jadi silakan dibaca dan belajar sendiri dan bahan. Jadi makanya kasih kesempatan bertanya. Tapi kalau tidak ada bertanya, berarti pakai semua nih. Oke. Ada pertanyaan? Apa saya kembalikan dulu? Baik, terima kasih Pak Sudi. Jadi cukup jelimet ya perencanaan yang seharusnya dikerjakan oleh Pemda, dan sebenarnya kami juga di level project yang dibawa koordinasi Bapenas. Jadi sekarang program kerja yang bagus sendiri. Jadi sekarang itu di mata juga kami susun, dan ya beginilah apa kerja-kerja kita ketika dibawa lingkup Bapenas untuk memastikan sebenarnya apakah kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan itu berbasis pada masalah yang terjadi di daerah Maros. Jadi kami pernah memang melakukan asistensi terhadap pencapaian kinerja kabupaten. Jadi ada banyak sekali capaian-capaian yang telah dilakukan, tapi saat Bapenas melihat ini bagus ya, capaiannya banyak. Tapi ketika dicek ditanya perangkat daerah ini menyelesaikan masalah apa ya? Terus cara mengangkat masalahnya itu dari mana? Nah itu kerap kali tidak bisa dijawab oleh perangkat daerah.
karena tadi tidak clear mendelivery isu yang terjadi di masing-masing pihak. Misal mengidentifikasi problem terkait ya masalah utamanya misalnya tentang kesetaraan gender lah misalnya. Nah kalau misalnya isu gender ini tidak clear didefinisikan oleh para pihak, maka yang ditulis adalah angka perempuan dan laki-laki saja. Kalau kita tidak clear ya mendefinisikan terkait dengan isu gender. Padahal secara mendalam isu gender itu bagaimana kebijakan itu berdampak pada gender yang tidak setara. Contoh misalnya program-program untuk perempuan itu bisa dijustifikasi bahwa kenapa dia untuk perempuan, karena ada pelaku yang tidak setara yang dialami perempuan sehingga program itu dilakukan. Atau isu ini maksudnya atau pertanyaan tentang program inklusi juga ada apa-apa. Silakan saja. Lu berarti jangan suruh lagi yang tadi materinya. Saya mau sebagai satu bilang ya apa tadi aku bilang itu. Atau maksudnya masih yang mau sampaikan? Kalau tidak ada dan itu Dia masih yang terkait tadi analisis SWOT yang mengenai faktor eksternal. Kalau faktor eksternal kan lebih kepada kendala yang akan kita hadapi, kemudian ancaman-ancaman. Tapi kalau kami melihat di sini mungkin hampir semua OPD punya kendala yang merujuk pada penganggaran. Kalau faktor eksternalnya, jadi yang saya agak bingung mungkin kalau yang kita mau analisis ini mengenai tupoksinya, apa kendala yang menghambat kinerja organisasi perangkat daerah tersebut selain daripada tadi yang namanya faktor eksternal yang mungkin pada umumnya adalah terkendala pada terbatasnya anggaran. Gitu. Hampir mungkin semua yang saya lihat di range-nya mungkin ada beberapa saya melihat di range-nya dari Bangpol ini kendalanya lebih kepada seperti itu, meng-cover kebutuhan yang prioritas tadi, terutama yang di wilayah masyarakat adat seperti itu. Terima kasih. baik. Jadi pertanyaan pertama terkait bahwa analisis yang menggunakan tupoksi itu sesuatu yang terjadi hanya soal anggaran. Itu membandingkan kinerja perangkat dengan perangkat daerah lain dan sejenis. Jadi maksudnya kita bisa, misalnya kalau dinas pendidikan, dia bisa mencari pembanding dengan dinas pendidikan di daerah lain, gitu. Bisa cari informasi, jadi sama, jadi yang sama urusannya bukan dimaksud yang sejenis. Kalau kecamatan, nah kecamatan ini yang paling sering. Jadi paling sering melakukan ini membandingkan kinerja dengan perangkat daerah lain. Kalau dia sudah bukan tahap membandingkan kalau kecamatan, sudah tahap penyeragaman. Jadi kayak restoran saat uji bikin begitu semua. Sisa ganti nama kecamatan. Pak Juri. Ya. Allah bertahan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan untuk menghabiskan waktu. Saya langsung saja di pertanyaan terkait ya kebetulan terpampang jelas di depan terkait analis eksternal.
Ya. Ya terkait analisis eksternal kami, Pak, nanti mungkin di analisis SWOT di Renstra kami itu mungkin kami akan dulu. Ini baru di tahap analisis internal, belum eksternal. Maksudnya kan ada dibahas terkait Jadi kelemahan itu tadi dijelaskan. Baru internal dulu. Jadi kalau ada pertanyaan pakai eksternal sebentar. Ya, ada juga terkaitannya juga soalnya. Oke. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini terkait sebenarnya kelemahan dari internal kami di pemadam kebakaran. Pertama itu, kalau kita melihat perkembangan teknologi di masa sekarang ini kan perkembangannya sangat. Kalau kita lihat memang ada keterkaitannya dengan eksternal dan kelemahan dari segi eksternal maupun internal. Maksudnya gini Pak, di zaman sekarang ini kebanyakan kita lihat sudah marak kita lihat kendaraan-kendaraan listrik yang ada tersebar di wilayah. Oke, bisa lanjut. Ya sebelum saya bahas dulu eksternalnya ini Pak, karena ada keterkaitannya nanti di internal kami. Jadi kendaraan listrik ini kan sudah marak banyak yang tersebar di wilayah Kabupaten Maros. Sedangkan penanganan resiko kebakarannya itu sampai saat ini, Bapak, walaupun kita melihat teman-teman dari kantor Jakarta itu belum ada cara menangani kebakaran yang diakibatkan kendaraan listrik, baik itu cara pemadamannya dari segi sumber daya manusianya maupun dari sarana prasarana untuk memadamkan kebakaran pada kendaraan listrik. Terus apa pertanyaan? Ya itu pertanyaan terkait analisis. Apakah itu bisa masuk di analisis SWOT kami dari segi internalnya? Jadi itu tadi, kalau terkait itu kembali ke definisi awal. Yang mana yang dimaksud analisis internal, yang mana eksternal itu. Analisis internal itu terkait dengan kondisi kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam OPD, internal OPD, lingkup OPD, gitu. Dan dulu bicara keluar, gitu. Bukan, jadi sederhananya kita berbicara lingkup sekretariat. Saya kembalikan ke Pak Sultan dulu. Baik, terima kasih Pak Suki. Beri aplaus dulu untuk narasumber kita. Ya, untuk kebutuhan komisioner Renstra, jadi nanti akan masuk di sini untuk kita melaksanakan FGD untuk mengumpulkan seluruh data organisasi perangkat daerah. Mudah-mudahan form yang diserahkan oleh Pak Suri tadi kemarin ya, beberapa hari yang lalu itu sudah disiapkan oleh seluruh OPD untuk kita FGD kan sebentar di jam 1.30. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Saya pending acara ini sampai pukul 1.30. Nanti kita coba di sini. Contoh misalnya dinas tenaga kerja, tahun depan kan jadi dinas tenaga kerja. Nah, yang pertama ambil dia data itu, data pegawai itu, ambil data pegawai yang ada di bidang tenaga kerja.
Di Januari sampai Februari kita masih akan bertemu kembali, karena di Januari sampai Februari kami akan bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Maros untuk menyusun dokumen RPJMD dan dokumen registranya Bapak Ibu sekalian. Kami akan berkontribusi bersama dengan Bapeda berkolaborasi untuk melakukan pendampingan terkait dengan penyusunan RPJMD dan registrasi OPD. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya lupa memperkenalkan tim saya. Sudah selesai, jadi tim saya ada Bapak Ma'ruf, ada Ibu Dewi, dan ada ibunya. Nah, ibunya ini mahasiswa UGM yang sedang magang di UCM. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika dalam proses klasifikasi terdapat kekurangan, mohon sangat dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesaikan videonya Ibu Dewi.